dari Pertamina yang saya hormati guru pendamping kegiatan hubungan industri tahun 2026. Kegiatan hubungan industri tahun 2026 SMK PT Lima Tambal Jember, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Hampir copot. Enggak tahu ya. Wih, kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula. Wa la quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketinggalan perjalanan bawaan fokus perjalanan bawaan Di lokasi sekarang, di mana di sini kami melakukan kegiatan produksi untuk produk Suzuki, yaitu Suzuki Aldia 3, Suzuki Exhaust 7 dan juga. Udah, kebanyakan serapannya kayaknya. Iya, ayo silakan. Biar yang sekolah boleh berdiri dulu deh. Oke, tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk. Seperti ATV, Newjet, E3, dan Excel 7 yang sukses di pasar lokal maupun global. Ini kita dari pabrik Suzuki di Cikarang. Dan final inspection. Proses di pabrik ini mayoritas dikerjakan oleh tenaga terampil Indonesia dengan komponen sebagian besar disuplai oleh vendor lokal untuk meningkatkan TKR. Sistem manajemen kualitas dan pengawasan ketat memastikan kualitas sesuai dengan standar global. Inspeksi secara menyeluruh dilakukan bagian yang sudah
sebuah pembuktian bahwa sebagai salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Marisha, kelas 12 TKR dari SMK Bagian 5 Tabel Gede Taroka. Izin bertanya Kak, kalau misal di Suzuki itu biasanya targetnya itu berapa unit dan berapa bulan? Atau ikutnya tahun? Perkenalkan, nama saya Riki dari kelas 10. Kami bertanya, robot yang warna kuning sama warna biru itu perbedaannya apa? Perkenalkan, saya Fani. Saya ingin bertanya, di pabrik yang bergerak secepat ini, bagaimana cara pekerja itu menjaga fokus dan konsentrasi mereka agar tidak bosan atau membuat kesalahan saat melakukan pekerjaan yang sama atau berulang-ulang? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Yang kita tanyakan yang pertama mungkin barangkali saya kurang mendengarkan berapa unit per hari memproduksi mobil di pabrik ini barangkali. Enggak. Oke, kita akan mulai jawab pertanyaan satu-satu ya. Yang pertama dari Restu pertanyaannya. Nah, target produksi berapa mungkin sih gitu ya. Nah, sebenarnya target produksi kita itu sesuai dengan permintaan. Kami sudah mengumpulkan permintaan dari dealer-dealer kita itu setiap tahunnya itu nanti akan dibagi ke target produksi bulanan, mingguan, dan hariannya. Seperti itu. Dan ini mungkin sedikit menyinggung pertanyaan dari Pak Suko yang tadi. Nah, maka per hari itu kami bisa memproduksi 200 hingga 300 unit mobil per hari. Nah, dengan rate time atau cycle time-nya sekitar 2,5 sampai 2,7 unit. Artinya setiap 2,5 menit atau 2,7 menit itu kami akan hasilkan satu mobil. Nah, lebih cepat mana dibandingkan game Indomie? Jadi ini pertanyaan adalah Kak, tapi robotnya ada yang warna kuning, ada warna biru. Nah, itu fungsinya ada beda sama nggak sih? Sebenarnya beda-beda. Yang biru dan kuning itu sebenarnya robot yang berasal dari merek yang berbeda sebenarnya. Jadi warna itu tidak membedakan karakteristik, tapi membedakan ini bahwa produknya atau robotnya itu diproduksi perusahaan yang mana. Itu aja sih. Tapi yang jelas setiap robot mereka punya tugas yang beda-beda. Beda-beda tugasnya. Dan mereka walaupun sama-sama proses pengelasan, dia nggak melakukan pengelasan di titik yang sama. Jadi setiap robot punya tugas yang berbeda-beda, kayak gitu. Nah, kalau tadi kan Anda lihat ada robot yang warna biru, ada yang warna kuning, itu hanya membedakan merek dari robot itu aja. Ada yang dari Fanuc, ada yang dari Askawa, dan merek-merek yang lain sebenarnya, kayak gitu. Dari Bu Fani. Nah, pertanyaannya adalah cara bekerja agar tetap fokus dan kebosan untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, kita lebih melakukan pendekatan seperti ini. Yang jelas manusia tentu memiliki titik jenuh ya dalam pekerjaannya. Maka kita makanya sebut jenuh datang dari mana? Jadi dari kelelahan ya, atau mungkin kebosanan yang disebabkan oleh faktor yang lain. Nah, kami mulai mengurangi penyebab-penyebab tersebut dengan cara Kokayuki tadi. Kalau untuk kualitas kerja, kami menerapkan yang namanya Kokayuki, berbagai upaya untuk menghindari kesalahan dalam pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh dalam komponen tadi nggak ada komponen yang tertukar seperti itu. Nah, untuk manusianya, untuk karyawan kita, setiap di lokasi ini semua karyawan itu mereka memiliki data istirahat dalam satu kali itu ada 3 waktu istirahat. Nah, seperti tadi di satu hari ini istirahat pertama ada di pukul 10, mereka istirahat dulu, kemudian nanti istirahat sholat
difasilitasi oleh perusahaan. Termasuk yang hobi touring, mereka punya motor gitu ya, belum mobil yang juga disupport oleh perusahaan. Termasuk kalau punya hobi yang lain itu juga jika didaftarkan dan di-approve itu juga didukung oleh perusahaan. Termasuk fasilitas gym. Nah, kita juga punya fasilitas gym dan juga fasilitas musik sebenarnya. Nah, jadi ini mewadahi apapun yang menjadi hobi dari karyawan kami. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Kapsili ya Pak ya. Nah, bapak-bapak akan semangat di belakang. Pertanyaan yang pertama, tadi lihat mobil ada setirnya kanan dan ada setirnya kiri gitu ya. Nah, itu peruntukannya gimana? Kalau yang kiri Pak itu pasti untuk ekspor. Karena di Indonesia kan kita ada peraturan lalu lintasnya berjalan di sisi sebelah kanan. Di Indonesia jalan di lajur sebelah Kiri. kanan atau kiri? Hati-hati kalau sudah kiri. Lajur kanan. Kalau di Indonesia jalannya lajur mana? Kiri. Nah, sampai hari Anda buat berjalan di sebelah mana? Kanan. Kiri. Kalau kiri ada. Di Indonesia sebelah mana? Kanan. Jalannya lajurnya sebelah mana? Kiri. Kenapa setirnya kanan? Karena jalannya lajurnya sebelah kiri. Nah ya. Nah, kalau di negara lain mereka banyak jalannya di lajur sebelah Kanan. kanan, maka setirnya di sebelah Kiri. Artinya untuk mobil yang setir sebelah kiri itu nggak boleh dalam Indonesia. Nah, pasti itu yang diekspor lah. Nah, kecuali kalau ada negara lain yang setirnya juga sebelah kanan ya Pak ya, seperti di Australia contohnya itu setir kanan juga, Malaysia juga setir kanan, beberapa negara persemakmuran Inggris juga ada setir kanan, termasuk Inggris itu sendiri setir kanan sama kayak Indonesia. Kan begini. Kemudian yang kedua, gimana caranya Anda bisa gabung di Suzuki? Nah, ini jawabannya sederhana tapi nggak sederhana itu. Pertama, Anda harus lulus sekolah terlebih dahulu, kemudian nanti Anda bisa mendaftar di Suzuki jika bawahnya dibuka. Nah, nanti di dalam proses seleksi itu ada beberapa tahap. Ada seleksi dokumen. Nah, di seleksi dokumen ini kalau Anda punya nilai rata-rata minimal 7 itu bisa didaftarkan. Tapi kan minimal 7 ya, tapi jangan terpatok di 7 saja. Karena itu minimal, oke? Nah, kemudian kalau Anda punya sertifikat pelatihan yang lainnya itu bisa ditampilkan. Nah, kemudian akan ada seleksi ataupun tes psikologi ya. Nah, di tes psikologi ini bukan berarti untuk menilai Anda waras atau enggak. Nah, tapi di tes psikologi ini akan dinilai apakah Anda orang yang mampu bekerja di bawah tekanan tertentu. Karena tentu orang yang mungkin kelihatan berani dan hebat dan angguh gitu ya, itu bisa bekerja di bawah tekanan seperti yang tadi kita lihat tadi. Karena Anda perhatikan mereka memang pekerjaan panjang dalam satu hari walaupun memang ada sesi berat ya, tapi dilakukan full di setiap hari selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat, dan itu dilakukan sepanjang tahun untuk menguras energi dan juga emosi sebenarnya. Nah, kemudian selain itu juga akan dinilai apakah Anda orang mampu mematuhi aturan atau seperti apa. Macam-macam lah, itu sesuai dengan tujuan dari tes psikologi tadi. Kemudian ada tes fisik. Dari tes fisik ini akan dicek kalau fisik yang meningkat, yang laki-laki dilarang bertindih. Kemudian kawan-kawan kami juga dilarang merokok. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini akan menilai karyawan apakah mampu kerja sesuai dengan kebutuhan karyawannya atau tidak. Nah, pastinya kami menginginkan karyawan yang sehat agar bisa memberikan kontribusi terbaik nih selama berada di area kami. Seperti itu. Juga ada di tes fisik tadi, kami akan uji kekuatan fisiknya itu seperti apa pertahanannya. Salah satu contohnya, mungkin Anda bisa diminta untuk berlari nih, anggaplah berlari 3 kali lapangan sepak bola kelilingnya dalam waktu 5 menit contohnya, atau mungkin cepat. Nah, itu untuk menilai kemampuan fisik Anda. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan Pak Rudi bukan buat beliau, buat Anda semua ya. Nah, agar Anda bisa mempersiapkan dari sekarang. Kalau mungkin dari tadi lemas, kayak kalian dari awal ya, mungkin perkenalan jauh dari teman-teman sana sampai ke sini gitu ya. Nah, mungkin capek, oke, nggak masalah. Tapi setelah ini Anda latih fisik Anda. Nah, apalagi kalau ada teman Anda yang mulai mengkonsumsi yang perlahan, yang merusak tubuh, itu nggak usah ikut-ikutan.
Oh, yang cowok-cowok di mana, Mas? Yang cowok-cowok semua. Siapa kita? Oke, kamu tangan buat kita semua.